Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan dua Jack. Kali ini kita akan bikin konten ngawangkong bohong. Bohong bawaan. Jadi orang ngawangkong bohong. Jadi maksudnya ngawangkong bohong itu kan biasanya kan orang pun ngawangkong pasti mau jujur kabeh kan. Pasti aya bohong lah gitu ya. Ya gokeun bohong. Nah, eta gitu. Jadi kali ini narasumbernya Faisal Ambon. Dia sebut Ambon ya, tahu sendirilah kelihatan dari mukanya. Jadi kali ini mau nanya-nanya masalah barbershop. Barbershopnya ini dari mana asalnya dan gimana sejarahnya gitu ya. Oke Bon, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Jadi kan apa? Amon kan udah lama nih di barbershop ini. Ya lumayan lah. Jadi pertama buka barbershop itu kapan? Jadi ceritanya gimana? Pertama buka itu saya join ya, join sama temen. Dia pulang dari mana tuh? Pokoknya dia pesiar aja, kapal pesiar. Terus dia usul, yuk kita join buka barber 2013 akhir. Dulu barbershop tuh nggak dikenal ya. Orang taunya tuh distro, ya. Mereka taunya distro. Malah sampai saya bikin translate di bawah. Pangkas rambut 17 baru orang tahu barbershop tuh ternyata pangkas rambut. Gitu. Itu di Sukabumi atau di mana? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Oke. Nah kan dari Sukabumi nih, lu kan kenapa nama ini 17 barbershop itu kenapa? Awal itu 17 barbershop itu karena tanggal pernikahan yang join sama saya itu 17 Agustus. Ya. Cuman setelah kita bubar 17 itu saya ganti dengan Ibrahim 17. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya ajabku sangat pedih. Ibrahim 17. Nah, mungkin banyak juga artinya ya sholat 5 waktu 17 ya. Hari kemerdekaan 17 juga. Banyak lah pokoknya artinya. Pokoknya filosofinya ke situ ya. Situlah. Jadi menggeluti bisnis barbershop ini dari di tahun berapa? 2013. Oke. Jadi terus awal mula bisa pangkas rambut gitu, cukur lah gitu. Itu dari seharusnya sih yang seharusnya yang jadi benar-benar barber itu Anda ya. Soalnya dulu sebelum saya bisa motong, dia udah bisa motong duluan. Dulu ya. Saya sekolah dia udah bisa motong. Biasa nyukur Virgo di pipit Cimogo. Saya suka tuh nyukur 2011. 2012 beli mesin, baru terjun. Oh gitu. Nah, jadi udah hampir mau 9 tahunan lah. 9 tahun. Udah lama juga ya. Itu bisa apa? Autodidak atau belajar khusus gitu? Tidak. Autodidak. Sampai 2017 saya kerja di Jakarta. Baru disekolahin. Disekolahin dari barber Jakarta itu. Dari barber Jakarta. Oke. Nah kan kemarin tuh pernah kan sempat join sama Twin Barber kan? Twin Barber Sukabumi itu. Itu gimana awalnya bisa join sama Twin Barber? Itu pertamanya direkomendasi sama temen sih. Jadi dia ngerekomendasi saya ke bosnya. Langsung dia ngechat ya, bla ngobrol sampai nyambung sampai akhirnya saya join sama dia. Terus berakhirnya juga habis kontrak lah. Habis kontrak. Jadi berakhir lah gitu ya. Ya oke. Nah terus sempat juga kan pernah lihat tuh kayak di sini tuh lihat udah ada piagam penghargaan gitu kan. Nah itu ikut event kayak gitu. Sebenarnya ikut event kayak gitu sih tergantung eventnya ya, tergantung piagamnya juga ya, atau sertifikat. Kan ada barber sharing, ada battle, ada juga terus sekolah. Kalau kebanyakan sih kalau sertifikat sekarang sharing ya, ataupun
barber workshop itu sama dengan ya seminar kayak gitu. Kita ikutan seminar, lalu di situ kita dapat sertifikat. Kalau sertifikat sekolah ataupun kursus beda lagi. Jadi tiap sertifikat mereka punya adakan sebagai apresiasi, diberikan kepada sebagai apresiasi, atau kalau misalkan kita udah ikutan lomba, disitunya baru terdaftar sebagai peserta. Nah bedanya itu doang. Oh gitu. Jadi event itu buat sharing atau misalkan buat belajar, terus ada juga battle gitu ya. Ada juga battle. Oh gitu. Oke. Jadi kalau di 17 barber sendiri ini selain haircut apa aja tuh? Di sini juga bisa coloring ya. Coloring juga udah mulai rame, terus sama smoothing ya. Smoothing cewek cowok. Oh bisa smoothing juga. Bisa, smoothing juga bisa. Coloring cewek cowok. Jadi nggak cuman haircut and shape ataupun potong rambut sama shaping ya. Di sini juga bisa coloring sama smoothing. Oh, gimbal juga bisa. Gimbal juga bisa. Terus kalau di sini range harganya itu berapa? Kalau harga sih di sini benar-benar terjangkau ya, cuma 20.000. Untuk haircut. Untuk haircut. Kalau untuk sama shaping itu 30.000. Kalau sama keramas itu 35.000. 35.000. Jadi itu satu paket ya. Nah kan bisnis tuh banyak ya, kayak ya bisnis apalah gitu, kayak tadi bisnis bebek gitu kan. Kayak itu kenapa memilih bisnis barbershop? Intinya hobi sih. Intinya hobi. Awalnya dari hobi. Jadi kalau dari hobi itu pekerjaan nggak ada yang bisa dipaksa ya. Contohnya, jadi hobimu menghasilkan. Jadi enak. Jadi lebih ada paksaan ya. Lebih menyenangkan. Iya sih, betul sih. Jadi kalau misalkan kita kerja itu jadi hobi dibayar itu hobi yang dibayar enak ya. Oke. Nah kan dulu kan Babe ya. Babe juga dulu Babe juga sempat pernah terjun di dunia itu kan, potong rambut kan. Nah itu apa emang terinspirasi dari Babe atau gimana? Enggak, awalnya enggak sih. Awalnya cuma iseng-iseng aja, kesini jadi senang. Jadi senang. Nah, kumpul uang beli mesin, dulu kan pakai mesin pakai yang tangan gitu di kayak mesin kodok. Sampai akhirnya beli mesin, dulu beli mesin tuh 450.000 ya. Kalau sekarang hampir 1 juta kan mesinnya. Belajar lagi mesin, dari gunting ke mesin, belajar lagi. Banyakin praktek ke teman-teman sampai bisa. Nah, dari situ sih awalnya. Jadi intinya banyak belajar lah ya. Intinya banyak belajar. Jadi kalau misalkan pengen sukses ya harus banyak belajar. Intinya gitu seperti ini. Harus berani mencoba. Kalau di dunia bidang seni itu kalau nggak berani monoton. Betul. Kalau nggak mencoba nggak bakalan bisa. Intinya seperti itu. Apalagi kalau di bidang barbershop kita harus benar-benar update ya. Yeah. Update itu nomor 1. Soalnya apa? Kita itu mengikuti perkembangan zaman, bukan zaman mengikuti kita. Contohnya dalam hal model rambut, terus produk sekarang. Contohnya kan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar update aja. Iya benar sih. Jadi kalau tiap tahun itu model rambut pasti jangan pun tiap tahun ya. Tiap musim lah. Ada musimnya lah. Oh gitu. Jadi untuk sekarang, apalagi sekarang kan digital ya, benar-benar update banget. Kalau misalkan kita telat update aja udah monoton di barber kita. Benar sih. Ya benar sih. Oke. Jadi di 17 barber kan kayak di barbershop yang lain tuh pada bikin pomade, bikin yang kayak gitu-gitu. Di sini bikin nggak? Dulu pernah sempat bikin ya, produksi ya. Cuman mungkin nggak fokus ya, nggak terlalu fokus ya. Jadi ini nggak kepegang, itu juga nggak kepegang. Makanya udah aja lah, fokusnya di satu bidang aja. Jadi difokusin sekarang ke haircut kayak gitu-gitu ya. Gitu. Dulu juga sempat sih produksi sih. Sempat produksi ya. Kalau untuk sekarang kan harus ada perizinan.
Oh gitu. Ah, oh iya udah BPOM gini, kayak gitu ya. kayak gitu. Kalau nggak ada udah. Oh gitu. Dan berarti sempat juga kan bikin Sempat. tapi. Nah, ini kan udah agak ibaratnya udah agak maju lah ke bisnis lumayan lah. barbershop ini 17 barbershop ini. Kedepannya tuh mau di gimana ini? Kayak Di sini kan sih juga barbershop? kita kan juga buka barber school ya. Enggak. Oh gitu. Nah, oh di sini juga ada Di barber sini school. juga barber school. Oke. Kita udah dua angkatan yang udah lulus dari dua angkatan. Yang pertama dia udah buka barber sendiri. Yang kedua dia kerja di Jakarta. Yang ketiga dia kerja sama kakaknya. Ada kakaknya juga buka barber. Oh di sini juga barber bisa belajar belajar barber school juga. Bisa belajar tentang teknik-teknik potong rambut kayak gimana gitu. Seperti itu. Jadi ada 3 paket ya. Ada paket teknik dasar, menengah sama akhir. Oh gitu. Jadi ini nih kalau misalkan teman-teman pengen belajar di sini nih, kontaknya gimana? Ada Instagramnya? Ada sih. Buka aja M Faisal Anggara itu di Instagram ya. Kalau misalkan pengen belajar lebih ataupun pengen tanya-tanya bisa di WA juga sih. Oh gitu. Bisa di WA ada di Instagram. Ada di Instagram. Kalau misalkan kalian pengen belajar potong rambut atau ya di sini ada ngebuka barber school, bisa cek di Instagram M Faisal Anggara ya. Di situ ada kontaknya juga. Jadi bisa langsung kontak aja ke dia ya. Oke. Terus kebanyakan mereka tanya apa sih bedanya barber sama pangkas ya? Nah ya itu benar-benar. Bedanya tuh sebenarnya bukan masalah nama ya, tapi masalah capsternya. Bisa saya pangkas rambut saya ganti jadi barber, ataupun barber saya ganti jadi pangkas. Sebenarnya bukan masalah itu. Yang jadi masalahnya tuh capster atau barberman atau yang motongnya. Barberman. Dia menggunakan teknik barber atau menggunakan teknik pangkas. Apa bedanya? Kalau teknik barber semuanya itu ada tekniknya. Contohnya mie instan juga nggak langsung dimakan. Iya betul. Ada prosesnya yang sama seperti itu. Jadi kita pertama bikin pola, yang kedua pola 1, pola 2 atau teknik parting. Nah, kalau pangkas kan kadang-kadang tapi udah santai aja, nggak ada pola, nggak ada itu. Nah itu yang beda. Bukan masalah nama sih ya, bukan masalah barber sama pangkas beda, bukan. Yang ngebedainnya tuh capsternya. Dia memakai teknik barber, teknik memotong yang benar atau tidak. Oh, itu yang ngebedain. Bukan masalah, oh ini mah pangkas, oh ini mah barber, enggak. Oh gitu. Bukan masalah nama. Jadi masalah barber sama pangkas sebenarnya sama. Cuma yang ngebedain itu dari stylenya atau tekniknya. Dari teknik gitu. Jadi tapi kalau di sini maksudnya tuh spesial di sini spesialisnya gimana? Apa di sini bebas atau gimana? Bebas. Kalau di sini bebas. Kalau di sini klasik masuk semua sih. Oh gitu. Di sini juga cewek cowok sekarang. Oh iya. Potong cewek cowok. Jadi di sini yang pangkas berapa orang? Kalau sekarang saya sendiri sih. Sendiri. Kalau kemarin ada yang kursus. Ada backing juga. Jadi kalau tiap ada yang kursus, saya ibaratnya asisten ya. Ada asisten pertama ya. Dia jadi saya kursusin dari pertama dia nol banget sampai dia semua sekarang udah bisa coloring, smoothing. Nah, dia saya tarik kalau misalkan ada yang kursus. Minimal yang kursus itu 40 hari sih. 40 hari dia udah siap lah, udah siap terjun. Udah langsung bisa lah makanya. Langsung bisa lah. Belajar di sini makanya kalau misalkan mau ya tinggal kontak aja M Faisal Anggara di Instagram. Kontaknya ada di situ juga. Ya. Oke, ini terakhir nih. Kan ini ngawakong bohong ya. Oke, ini ini kalau dijawab boleh, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Kebohongan terbesar Faisal nih. Kebohongan terbesar Faisal ke orang atau siapa aja lah gitu. Apa? Kalau misalkan mindset ya. Kebohongan terbesar itu adalah nama barber. Nama barbernya bersyukur tapi saya kurang bersyukur. Gitu. Nama barbernya 17 rakaat sholat karena. Oh gitu. Itu kebohongan terbesar. Itu kebohongan terbesar saya. Itu kebohongan paling terbesar. Kalau kebohongan yang lain sih nggak ada lah ya. Nggak terlalu parah. Mungkin
mungkin ada sih, ada, cuman nggak bisa diomongkan. mungkin saya lupa. Nggak apa-apa kalau lupa. Oke. Jadi kalau misalkan kalian pengen bisa cukur rambut atau pengen buka barbershop tapi belum bisa belajar dulu di sini. Di ini apa? Di jalan apa? Di Jalan Sukaresmi ya, Jalan Pemandian Cigunung. Di Jalan Pemandian Cigunung. Pokoknya belakang Indomaret. Nah, belakang Indomaret banget lah, pokoknya dekat. Ini pinggir jalan sebelah kiri. Oke. Jadi segitu aja video dari kami. Kalau misalkan kalian suka, tinggal like. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, komen aja ya. Nggak apa-apa, komen aja. Kalau misalkan nggak mau ketinggalan video dari kami, tinggal di subscribe dan jangan lupa di loncengnya. Oke, gua Jack Dan saya Faisal Abdurrahman. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Thank you boy.